Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat siang. Di awal Advent, kedatangan Yesus pada akhir zaman diwarnai oleh situasi yang mengerikan dan menakutkan. Dunia dan segala isinya ini fana dan akan hancur serta musnah. Akhir selamat, kita diminta untuk berdiri dan memandang anak manusia. Namun situasi awal pertama ini kini berubah. Di akhir Advent ini Tuhan Yesus akan datang segera. Maria dan Elizabeth dipenuhi dengan sukacita. Bahkan anak dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Bagaimana kita memaknai perubahan awal Advent menuju akhir Advent ini? Mari kita sejenak merenungkan. Yang pertama, sukacita karena janji. Lewat seruan Nabi Mika, Allah berjanji akan mengutus seorang pemimpin yang lahir dari seorang perempuan. Ia akan memimpin dan menggembalakan umatnya supaya dapat mengalami damai sejahtera. Setelah sekian lama umatnya berada di dalam belenggu kesalahan dan dosa. Kemalangan akan diubah menjadi keuntungan. Kesedihan akan diganti sukacita. Janji Allah ini terpenuhi dalam diri Santa Perawan Maria. Malaikat Tuhan mewartakan bahwa dia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Anak yang dilahirkan akan diberi nama Yesus dan akan memimpin seluruh bangsa manusia untuk mengalami keselamatan dan membebaskan dari dosa sehingga dapat menghantar menuju surga. Oleh karena janji telah dipenuhi di dalam diri Perawan Maria, maka disitulah alasan mengapa kita bersukacita. Kemudian yang berikutnya, sukacita karena percaya. Di akhir Injil Elizabeth berkata, "Berbahagialah dia yang telah percaya sebab firman Tuhan yang dikatakannya itu akan terlaksana." Kata-kata ini menunjuk pada Maria yang percaya pada berita malaikat Gabriel dan juga kepada dirinya yang kepadanya melalui Zakaria ia mendapatkan cerita tentang ia akan mengandung. Maria berbahagia meskipun masih perawan, ia akan mengandung dari kuasa Roh Kudus. Elizabeth berbahagia sebab meskipun dinyatakan mandul dan lanjut usia, ia bisa mengandung. Dalam situasi dan kondisi yang serba mustahil ini, mereka mengalami Tuhan yang menyelamatkan. Pengalaman Maria dan Elizabeth menjadi alasan bagi kita hari ini untuk bersuka cita. Sebab keselamatan yang dimulai itu telah diwujud nyatakan di dalam iman Maria dan Elizabeth. Dari mereka lahirlah Yohanes Pembaptis yang menjadi perintis jalan bagi Tuhan. Dan dari mereka juga muncullah Yesus Kristus sebagai keselamatan. Karena mereka percaya, maka keselamatan itu turun atas dunia. Dengan demikian, kita sekarang memetik keselamatan dan mengalami sukacita apabila percaya sebagaimana Maria dan Elizabeth. Yang ketiga, yang terakhir, sukacita karena bersaudara. Maria disebut mempelai Roh Kudus karena ia mengandung dari kuasa Roh Kudus. Maka Maria dan Roh Kudus itu adalah satu. Dalam diri Maria ada kuasa Roh Kudus. Oleh karenanya ketika mengunjungi Elizabeth, Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus yang dibawa oleh Maria. Dan anak yang dikandungnya yaitu Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan karena Yesus yang dikandung oleh Maria. Maka kunci sukacita ini disebutkan melalui pengalaman Maria dan Elizabeth adalah
perjumpaan persaudaraan. Sehingga dengan demikian persaudaraan orang beriman itu akan memberikan sukacita. Natal kelahiran Yesus itu memberi damai dan sukacita kepada orang-orang yang telah percaya. Dan orang-orang yang telah percaya itu saling meneguhkan dan menguatkan di dalam kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam hidup persaudaraan, maka sukacita Roh Kudus itu akan terjadi. Manakala hidup di dalam perselisihan, pertentangan, dan balas dendam, Roh Kudus tidak diwujud nyatakan dan damai sejahtera tidak mungkin terjadi. Natal hanya bisa ditemui dalam sukacita Roh Kudus yang di dalamnya dipenuhi dengan cinta persaudaraan. Oleh karena itu pada pewartaan minggu terakhir Advent ini, silahkan kembali ke rumah Anda masing-masing. Melihat persaudaraan Anda di tengah keluarga, antara anak orang tua, mungkin di situ juga ada oma opanya ataupun yang lain saudaranya. Hiduplah di dalam cinta persaudaraan, sebab Allah akan hadir dalam keluarga Anda manakala cinta persaudaraan itu sungguh-sungguh terjadi.